Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen sharing cerita sama kalian. Ya, dan ini tentang aku merasakan banget dampak di nyumun ini ya. Jadi aku udah uh, jatuh sakit, nggak sehat, terus apa ya? Aku nggak tahu mental masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Pokoknya energinya tuh kayak bercampur. So aku pengen sharing sama kalian, terutama untuk kita yang berada di jalan spiritualitas, entah kamu yang divine feminine, entah kamu yang dalam perjalanan soulmates, apapun ya. Yang pastinya aku ngerasakan adalah yang pengen aku share sama kalian, kita itu sering banget lupa ya. Kita sering banget lupa kalau kita adalah manusia biasa. Manusia biasa artinya kita kembali ke dasarnya kita manusia biasa, yaitu kita yang manusiawi, bisa sakit, bisa kecewa, tapi kita selalu aja untuk membohongi diri sendiri, nggak jujur sama diri sendiri, marah, emosi, melawan keadaan. Kita sering sekali untuk menahan diri kita jadi diri kita apa adanya, kita berusaha jadi orang lain. Itulah semua sumber dari kebanyakan stres ataupun yang buat kita menjadi trauma ya, karena kita takut menjadi apa adanya, kita takut menjadi siapa diri kita, takut orang judging kita, terlalu banyak penilaian di luar sana, apalagi dengan sosial media, orang bakal berkata ini itu dan banyak hal ya. Dan ini akan menuntut banyak terutama untuk mental. Kalau tidak begitu siap akan tertrigger, terbawa ke sosial media, di mana kamu lihat banyak banget problem masalah orang di sosial media yang sengaja disebarkan di kehidupan, sengaja disebarkan dalam bentuk sharing untuk ngasih self awareness. Bagus memang gitu ya, cuman kita akhirnya menyadari kehidupan itu kompleks, banyak banget senarionya, banyak banget ceritanya, dan kita nggak akan bisa mengontrol satu-satu dari setiap cerita hidup percintaan yang terjadi dalam hidup kita, apalagi di dalam hidup orang lain yang kita hanya lihat dari sosial media. Kita tendensi kita tuh sering lupa kalau kita berurusan juga dengan manusia biasa. Kita berurusan dengan seseorang yang juga punya trauma, sakitnya, patah hatinya sendiri. Kita lupa memanusiakan manusia lainnya in order untuk ngerasa diri kita dimanusiakan. Kita ingin dimengerti, dipahami, tapi kita melakukannya dengan cara yang tidak manusiawi. Kita menekan, memaksakan kehendak kita terhadap pasangan, orang sekitar, dan itu banyak banget terjadi. Ya, dimana ketidaksadaran kita, ketidakterimaan kita terhadap apapun dalam hidup, kita menyalahkan orang sekitar. Dan jujur aku pribadi juga pernah di posisi ini, dan aku juga ngeliatin di posisi orang lain yang dekat sama aku, dan itu sangat exhausting ya, dan overwhelming dekat dengan orang yang seperti ini. Energi kita itu kayak ketarik ya, seperti energinya benar-benar toksik, dan dia seperti energi benalu dalam hidup kita. Apapun itu nggak akan ada yang baik, nggak akan ada yang benar dalam hidupnya dia ya, dan akan selalu ada yang salah dan keliru. Karena apa? Cara pandangnya yang selalu membandingkan hidup dia dengan orang lain. Itu memang orang bilang sisi gelapnya sosial media, tapi kita lupa siapa yang melihat sosial media itu nggak akan kita bisa kontrol. Sosial media akan selalu ada di masa ini, dan bahkan bisa lebih banget dampaknya ke kehidupan kedepannya. Aku melihat internet it's just like breathing ya, kayak napas sekarang. Jadi nggak akan mudah lepas begitu aja. Jika internet hilang, putus, manusia kayak ngerasa nggak ada napasnya, nggak ada tempat dia untuk berbagi. Tapi apa yang pengen aku share di sini adalah bagi kita yang menyadari hal tersebut, saat kita mengalami posisi traumatis,
menyakitkan, mengecewakan. Ya, sulit memang bagi kita untuk mengingat apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pikirkan. Dan saat kita ngerasa apapun gak bisa kita kontrol, ya udah, that's it, lepasin semuanya, lepasin kontrol, gak perlu untuk melakukan apa-apa. Ya udah, biarkan yang terjadi apa adanya, dan yang terjadi di luar kontrolnya kita, terutama masa lalu, nggak akan kita bisa ubah. Lalu gimana dengan masa depan? Masa depannya cerminan dari masa sekarang. Jadi untuk memahami spiritualitas adalah saat kita memahami kita manusia biasa, ya, dan kesakitan, kecewaan itu akan selalu ada. Tapi kita bisa menyadari dan memilih untuk nggak hidup dalam kesakitan itu, kekecewaan itu. Kita memilih untuk keluar dari situ. Seperti Osho bilang, atau Rajneesh Osho, salah satu guru spiritual dari India yang aku senang banget nonton video beliau. Beliau sudah nggak ada, yang meninggal sekarang sekitar tahun 95-93 ya beliau meninggal. Salah satu kata-kata dari beliau adalah, jika ingin merasakan ketenangan hidup seperti yang dia punya selama beliau hidup, adalah mengikuti caranya beliau, yaitu melepaskan semua apa yang terjadi masa lalu itu. Kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan, ada energi trauma, kita pernah diselingkuhi, pokoknya kita ditipu, mungkin kita ngerasa enggak kak, sulit gitu, enak banget dia, aku ikhlasin, dia nggak ngerasakan apapun, dia nggak ada karmanya. Ini bukan masalah karmanya ya, ini masalah agar kamu hidupnya tenang, biar kamu gak sakit hati gitu. Kalau urusan karma itu dia pasti akan dapat sendiri jalannya gimana, tapi agar kamunya yang menjalani ini nggak hidup dalam stres, kamu nggak ngerasa menjadi victim, menjadi korban, dan dia harus bertanggung jawab, kamu ingin hidup dia menderita agar kamu ngerasa bahagia, no gitu. Itu hanya akan membuat kamu menjadi energi kamu secara spiritual juga makin gak baik. So that's why pelepasan tentang masa lalu, meninggalkan semua kesakitan masa lalu itu agar kamu bahagia, simply itu. Apapun yang terjadi, mau dia perbaiki ataupun tidak, itu nggak akan lagi menjadi hal yang utama dalam hidup kamu, karena kamu tahu kamu berharga. Ya, apapun yang dilakukan itu adalah urusan dia, jalan dia sendiri, dan jika dia ingin memperbaiki, kamu bisa memilih untuk berurusan dengan dia lagi ataupun enggak gitu ya. Karena manusia tendensinya kita bisa ingin melihat seseorang menderita, sakit hati gitu ya, karena kita sakit, kita kecewa, dan malah bikin energi kita yang jadinya buruk juga di mata Tuhan, di mata semesta, dan that's not a good thing ya. Hanya akan membuat kita hidup dalam keegoisan baru, akan balas dendam, dan kita akan memulai siklus karma baru lagi karena kamu mendoakan sesuatu yang buruk terhadap dia. Ingat, karma itu bisa berbalik ke kita sendiri karena kita yang lakukan, kita yang merasakan. Jadi pelepasan apapun, hidup sebagaimana mestinya saat ini, that's it. Kamu bingung untuk memilih, ya udah, nggak memilih apapun, nggak masalah. Ingin sendiri dulu, that's okay, nggak apa-apa. Ingin bersama pasangan walaupun nggak ada cintanya, that's okay, nggak masalah. Ingin meninggalkan pasangan dan tetap punya cinta, kasih sayang dalam hidup kamu sendiri, itu nggak masalah. Semua pilihan akan kamu bisa kamu pilih ya, saat kamu menyadari apa yang harus kamu pilih dalam hidup. Karena setiap orang itu nggak punya jalan yang sama. Ada yang lebih cepat menikah, ada yang lebih lambat gitu ya. Ada yang jalannya perlahan, ada yang jalannya cepat, yang nggak bisa diburu ya. Karena ini berbuah dari energi. Jujur aku pribadi saat ini juga ngerasa cukup drop ya secara kesehatan, jadi berpengaruh juga ke mental aku. Dan energi new moon ini aspek sekali di birth-nya aku, jadi apa ya, ingin menangis juga nggak bisa menangis, share cerita dengan siapa, perasaan dan emosi berkecamuk. Dan saat aku menyadari ini seperti sesuatu yang
selalu terjadi dalam hidup aku, siklusnya sama ya. Dan di situ aku menyadari ya, ini semua dampak dari trauma yang aku jalani dulu, dan saatnya untuk aku lepaskan. It's not easy memang, karena itu menjadi identitasnya kita ya, tapi nggak apa-apa. Sadari diri kamu bukanlah identitas diri kamu sebagai seseorang yang traumatis, tapi identitas kamu untuk seseorang yang bahagia dalam hidup ini. Okay, so that's it. Yeah, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga